Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Adib dari Teknik Biomedis Universitas Airlangga Surabaya dengan NIM akhir 053. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dari ujian akhir semester pemrosesan citra biomedis. Jadi di sini untuk soal pertama yakni untuk membuat foto telur ayam horn kampung dan Arab sebanyak 20 gambar masing-masing dengan posisi dan jarak kamera yang beraneka ragam. Untuk fotonya bisa dilihat ini untuk foto ayam kampung biasa, kemudian ini foto dari ayam kampung Arab, dan ini eh, ayam kam ayam horn. Nah, jadi di sini saya menggunakan YOLO V8 yang dibantu dengan RoboFlow untuk labelingnya. Sedikit intermezzo mengenai YOLO atau You Only Look Once merupakan sebuah sistem pendeteksian objek yang difungsikan secara real time. YOLO menggunakan sebuah jaringan syaraf tunggal yang terdiri dari beberapa layer untuk melakukan deteksi objek pada gambar. Arsitektur YOLO terdiri dari convolutional layer yang berfungsi mengekstraksi fitur dari input gambar. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa layer lainnya untuk melakukan deteksi objek pada gambar. Kelebihan dari YOLO ini adalah dapat melakukan pengenalan objek secara real time dan tergolong cepat karena arsitektur frame detection-nya. YOLO ini juga dapat mempelajari representasi objek yang dapat digeneralisasikan sehingga mudah diterapkan pada domain atau input gambar baru. Jadi YOLO ini merupakan pendekatan sistem pendeteksian objek yang ditargetkan untuk pemrosesan secara real time dan membingkai pendeteksian objek sebagai algoritma deep learning yang menggunakan pendekatan berbeda dari algoritma lainnya, yaitu menerapkan sebuah jaringan syaraf tunggal. Untuk melakukan pendeteksian objek pada sebuah citra, model YOLO membagi gambar input menjadi sel grid N kali N. Setiap sel kisi memiliki tugas untuk melokalkan objek jika titik tengah objek tersebut berada dalam sel kisi. YOLO dapat digunakan untuk mendeteksi kapal di laut, deteksi korban akibat kerusakan geohazard, sistem deteksi plat nomor, deteksi dan klasifikasi objek dalam rekaman video, dan yang terakhir deteksi dan klasifikasi kendaraan. Nah, untuk kemudiannya di sini digunakan RoboFlow sebagai media manual labeling. Sini bisa dilihat bahwa ini dilabeli sebagai ayam horn, kemudian ini dilabeli sebagai desa yang merupakan ayam kampung biasa, kemudian ini dilabeli sebagai ayam kampung yang merupakan ayam kampung Arab. Secara kasat mata, untuk ayam kampung Arab dengan ayam kampung biasa itu warnanya terlihat mirip, namun dengan ukuran yang berbeda, yakni ayam kampung memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan ayam kampung biasa. Jika dibandingkan dengan ayam horn, maka sudah terlihat jelas perbedaan warnanya. Kemudian kembali ke soal, bagaimana pengaruh warna dan pengaruh bentuk terhadap klasifikasi YOLO. Nah, di sini untuk codingnya. Jadi di sini menggunakan YOLO V8. Kemudian ini untuk pemanggilan file labeling tadi dari RoboFlow.
kemudian ini melalui sudah trainingnya, datasetnya melalui Epoch 20. Ini untuk hasilnya. Nah, menuju ke confusion matrix. Di sini bisa dilihat bahwa telur ayam horn dan telur ayam kampung biasa itu terdeteksi 100%. Sementara telur ayam kampung Arab banyak yang teridentifikasi sebagai telur ayam kampung biasa. Di sini bisa dikatakan wajar karena memang ketika dilihat pada foto telur ayam kampung Arab dengan kampung Arab ini warnanya bisa dikatakan sama dan ukurannya ketika dijadikan satuan ini tidak terlihat berbeda. Maka dari itu bisa dilihat bahwa klasifikasinya diinputkan untuk telur kampung Arabnya diklasifikasikan banyak ke eh, telur kampung biasa. Kemudian eh, menuju ke soal yang kedua, dengan ketiga jenis telur tersebut tidak difoto satu persatu seperti nomor satu, melainkan digabungkan dalam satu frame. Dan pertanyaannya, bagaimana pengaruh warna dan pengaruh bentuk terhadap YOLO? Untuk foto dari ketiga tersebut dijadikan satu frame, nampak terlihat untuk warna memang pada beberapa angle terlihat berbeda, namun di beberapa angle lainnya pun juga terlihat sama. Seperti terlihat pada gambar foto ini, terlihat bahwa warnanya ini sama, hampir mirip lah. Kalau tidak dilihat dengan seksama, bisa dikatakan bahwa warnanya sama. Kemudian untuk deteksi objeknya seperti ini, horn kampung dan desa. Sini digunakan 30 buah foto yang kemudian dipanggil ke kode di sini. Jadi kodenya masih sama, kemudian dipanggil menggunakan RoboFlow dan dimasukkan, kemudian di-train dan dites menggunakan epoch 20 kali. Kemudian ketika dilihat confusion matrix-nya, di sini terlihat ada keanehan di ayam horn, di mana ayam horn banyak diidentifikasi sebagai ayam kampung. Nih, untuk ayam kampung Arab itu sebagian kecil teridentifikasi sebagai ayam kampung biasa. Kemudian ayam kampung biasa banyak teridentifikasi sebagai ayam kampung Arab. Hal ini mungkin terjadi karena pada saat labeling eh, di beberapa labeling itu, nah ini seperti ini. Untuk keanehan pada ayam horn itu terlihat karena karena ada potongan dari ayam kampung biasa ini. Nah, kan? Jadi mungkin saja itu bisa mengakibatkan untuk mesin learning kebingungan mengidentifikasi dari ayam horn. Ini untuk grafiknya, ini untuk trennya menurun, untuk lossnya, kemudian untuk presisinya
jatuh lalu naik, kemudian untuk matriksnya ini naik. Ya, itulah untuk yang dengan foto digabungkan. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan terakhir, yakni mengenai analisa red warna, channel red, green, dan blue dengan foto telur pada nomor 1. Ini untuk kodenya. Jadi di sini saya melakukan upload pada Google Drive. Ketiga folder Google Drive ini akan dipanggil ke kode-kode berikut. Ini untuk kode identifikasi RGB pada telur horn. Jadi di sini average-nya untuk telur horn warna merahnya sebesar 155, warna hijaunya sebesar 145, dan warna birunya sebesar 140. Dan kemudian pada telur ayam kampung Arab ini rata-rata value-nya untuk merah 137, hijau 135, dan biru sebesar 134. Kemudian yang terakhir ini ayam telur ayam kampung biasa. Untuk warna merahnya rata-rata 138, warna hijau 136, dan biru 135. Secara rata-rata nilai dari RGB ayam horn jika dibandingkan dengan dua yang lainnya, telur ayam kampung Arab dan telur ayam kampung biasa, nilainya berada di atasnya. Dan untuk RGB dari ayam kampung Arab dengan ayam kampung biasa ini selisihnya tergolong kecil. Karena memang ketika dilihat dari warnanya, ini pada beberapa angle seperti yang tadi sudah dikatakan, pada beberapa angle itu memiliki eh, perspektif warna yang sama. Bisa dilihat jika dipisahkan RGB-nya, bisa dilihat bahwa selisihnya hanya sekitaran 1 atau 2. Sementara ketika dibandingkan dengan telur ayam horn, selisihnya bisa 5 sampai 10 dari masing-masing red, green, dan blue-nya. Ini disebabkan karena memang warna dari ayam kampung Arab dan kampung biasa itu warnanya putih, sehingga tidak diperlukan perbedaan warna yang signifikan. Sementara ketika dianalisa pada telur ayam horn, di mana warnanya coklat, maka dibutuhkan spektrum warna yang berbeda juga, butuh warna yang lebih tinggi campurannya. Mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.